Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Pak Masudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia juga Bu Indri. Pak Masudi, hari ini kita akan mengadakan praktik coaching. Nah, perlu saya ingatkan bahwa untuk melakukan praktik coaching itu ada 3 kompetensi inti yang harus diperhatikan, yaitu 1, present atau kehadiran penuh, yaitu tubuh dan pikiran, hati selaras saat sedang melakukan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Dan yang kedua, Pak Masudi, mendengarkan secara aktif, dengan kata lain menyimak. Artinya seorang coach akan lebih banyak mendengarkan dan lebih sedikit berbicara. Ada 3 hal yang dapat menghambat kita mendengarkan secara aktif, yaitu yang pertama, asumsi. Maka Pak Masudi harus menghindarkan asumsi atau anggapan tertentu tentang situasi yang belum tentu benar. Yang kedua, melabel atau judgment. Pak Masudi harus menghindarkan pelabelan pada seseorang dalam situasi tertentu. Dan terakhir adalah asosiasi, yaitu menghindarkan untuk mengaitkan dengan pengalaman pribadi Pak Masudi. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan juga dalam mendengarkan secara aktif adalah menangkap kata kunci yang terucap oleh coachee. Kata kunci biasanya mengandung makna yang terucapkan dan perlu digali agar coachee dapat terbantu untuk lebih memahami situasi yang dihadapinya. Dan yang ketiga, kompetensi inti dari coaching adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan dapat menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang belum mungkin terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Nah, ketiga hal tersebut yang akan diperhatikan dalam percakapan coaching. Sebelum praktik, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan saat nanti Bapak berpraktik coaching? Yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan saya observasi dari Bapak? Yang ketiga, terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diharapkan dalam praktik coaching ini. Nah, Pak Masudi, untuk yang pertama, saya ingin tanya kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, apakah itu? Sebenarnya ketiga kompetensi coaching yang tadi Ibu sebutkan itu semuanya ingin saya kembangkan, Bu. Itu agar kemampuan coaching saya semakin baik. Sehingga saya dapat memberdayakan coachee dan coachee menemukan potensi yang ada pada dirinya. Baiklah, berarti ketiganya akan dikembangkan oleh Pak Masudi. Akan tetapi kalau boleh saya tahu, bagian mana kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya observasi dalam praktik coaching Bapak? Saya sih ingin diobservasi pada bagian mendengarkan secara aktif, Bu. Karena saya ingin mengetahui apakah saya sudah dapat menghindari dari ketiga hal yang dapat menghambat untuk mendengarkan secara aktif. Selain itu, saya juga ingin melatih bagaimana cara menangkap kata kunci dari seorang coaching. Baiklah, kalau begitu saya akan observasi lebih spesifik pada bagian itu. Terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diharapkan oleh Bapak sebagai coach. Bapak tadi mengatakan ingin mengembangkan bagian mendengarkan secara aktif. Jika saya berikan 1 sampai dengan 10, lalu pada skala 10, Bapak sudah dapat menghindari ketiga hambatan tersebut dan dapat menangkap kata kunci dari coaching, sehingga Bapak dapat mengembangkan menjadi pertanyaan yang berbobot, dan skala 0, Bapak belum memenuhi sama sekali. Nah, Bapak berada di angka berapa saat ini? Sepertinya saya masih berada di angka 7, Bu. Angka 7 itu seperti apa? Dapatkah Bapak menjelaskannya?
Jadi angka 7 itu ya saya merasa saat ini saya baru proses belajar untuk mendengarkan secara aktif atau menyimak dalam praktik coaching ini. Dan berharap ke depannya saya dapat berubah menjadi 9. Nah, angka 9 itu seperti apa? Saya merasa akan lebih fokus dan dapat menyimak dengan baik. Sehingga saya dapat menyampaikan kesimpulan dan menemukan kata kunci untuk membuat pertanyaan berbobot. Dan coach dapat jujur bercerita permasalahannya dan saya berhasil memberdayakan coach melalui pertanyaan dari kata kunci yang saya tangkap tersebut. Baiklah, semoga harapan Bapak dapat terlaksana dalam praktik coaching nanti. Kita mulai ya Pak praktik coachingnya. Praktik coaching ini akan direkam untuk keperluan program guru penggerak dan hanya akan didengar fasilitator saja. Kita mulai sekarang ya Pak. Baik Bu. Selamat siang Pak Masudi. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu Ella. Wah, ada apa nih Bu Ella? Sepertinya Ibu sedang kesal, tidak bersemangat. Seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya Pak Masudi, saya jadi mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa kok. Santai saja Bu Ella. Memangnya rencana Bu Ella mau membicarakan apa kepada saya? Mungkin saya bisa bantu? Begini Pak Masudi, saya mau bercerita tentang masalah saya terhadap siswa. Apakah Pak Masudi mau mendengarkan dan membantu saya? Dengan senang hati Bu Ella. Silakan Bu Ella menceritakan permasalahannya. Saya akan mendengarkan baik-baik dan semoga saya bisa membantu permasalahan Bu Ella. Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak Masudi. Memangnya permasalahan apa sampai-sampai membuat Ibu tidak bersemangat dan kesal seperti ini? Jadi begini Pak Masudi, kejadian yang sering terjadi saat ini dalam proses pembelajaran, ada siswa yang seringkali tertidur ketika belajar, sedangkan teman-temannya asik belajar. Oh, tertidur ya? Bagaimana bisa seperti itu, Bella? Padahal ada gurunya ya. Kok bisa tertidur di kelas ya? Iya, kalau menurut saya kemungkinan siswa tersebut setiap malam tidurnya terlalu larut malam, mungkin karena asik bermain gadget. Karena kecanduan main game online dengan gadgetnya ya, Bu Ella? Iya, itu menurut saya Pak Masudi, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin ada kegiatan lain yang membuat dia tidur sampai larut malam. Kalau menurut Ibu nih, apakah hampir setiap hari siswa tersebut tidur di kelas atau hanya pelajaran Ibu saja siswa tersebut tidur di kelas? Saya tidak tahu Pak Masudi, kalau dengan pelajaran lain, akan tetapi setiap pelajaran saya di hari Rabu pagi, ada saja waktunya untuk tertidur. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan kondisi siswa tersebut? Sejujurnya ya Pak Masudi, saya kesal sekaligus sedih dengan kondisi siswa ini. Siswa tersebut pastilah banyak ketinggalan pelajaran, khususnya pelajaran saya. Oh, jadi masalahnya Ibu kesal terhadap siswa yang tertidur di kelas pada jam pelajaran Ibu. Iya, benar Pak Masudi. Kalau boleh saya tahu nih Bu, apa yang Ella lakukan ketika siswa tersebut tidur pada jam pelajaran Ibu? Saya memintakan sebangku siswa tersebut untuk membangunkan dengan perlahan. Lalu meminta dia keluar kelas untuk mencuci muka agar hilang rasa kantuknya. Oh, jadi siswa tersebut dibangunkan.
Apa reaksinya setelah dia dibangunkan itu, Bu? Reaksi siswa tersebut kaget karena melihat teman-temannya menoleh ke arah dia. Gitu. Lalu nih Bu, dengan keadaan seperti itu, kira-kira solusi apa yang terbaik menurut Ibu Ella? Selain membangunkan siswa tersebut, saya juga akan memanggil dia secara khusus dan menanyakan alasannya mengapa sering tertidur di kelas. Apabila belum ada perubahan sikap, saya akan memberitahukan ke wali kelas dan guru BK untuk dipanggil orang tuanya dan menanyakan kegiatan siswa tersebut di malam hari. Begitu Pak Masudi. Nah, itu solusi yang baik tuh Bu Ella. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah sudah mulai lega karena sudah bisa bercerita ke Pak Masudi. Alhamdulillah. Nah, sekarang apakah ada lagi yang membuat Ibu merasa tidak nyaman? Saya merasa bingung, Pak. Apakah selama ini saya monoton ya dalam memberikan materi sehingga siswa itu bisa tertidur? Oh, jadi kalau boleh saya menyimpulkan kembali, Bu, Ibu juga merasa tidak nyaman selain mendapat siswa yang tertidur nih di saat Ibu mengajar, Ibu juga merasa memberikan pembelajaran yang belum maksimal ya, gitu ya, Bu? Iya, Pak, betul begitu. Kalau gitu menurut Ibu nih, pembelajaran yang maksimal itu seperti apa ya? Pembelajaran yang menarik sehingga tidak ada siswa-siswa yang hilang fokus, apalagi sampai tertidur. Memangnya selama ini Bu Ella menggunakan mode pembelajaran apa saja? Sebenarnya sudah berbagai macam saya terapkan, seperti adanya diskusi, adanya permainan, role playing, diselingi games juga, agar tidak bosan, Pak. Oh, udah bagus ya. Terus, apakah Ibu sudah yakin tuh bahwa model pembelajaran tersebut sudah memenuhi kebutuhan belajar semua siswa Ibu? Oh iya, sepertinya itu yang belum saya terapkan, kebutuhan siswa dengan memperhatikan kesiapan belajar mereka. Seharusnya saya membuat pertanyaan pemantik ya, atau melakukan teknik stop sebelum memulai pembelajaran agar siswa-siswa dapat fokus, Pak Masudi. Cakep itu, Bu. Dan Ibu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat memanggil siswa tersebut dan membicarakan secara empat mata. Terus membuat rencana pembelajaran dengan memperhatikan kesiapan belajar siswa. Juga saya akan menerapkan teknik stop sebelum memulai pembelajaran. Bagus itu. Terus, kapan rencananya Ibu akan memanggil siswa tersebut? Rencananya saya akan memanggil siswa tersebut hari ini setelah pulang sekolah agar selesai permasalahan. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan berkomunikasi dengan wali kelas dan guru BK atas kasus tersebut. Apabila tidak ada perubahan, langkah terakhir yaitu memanggil orang tua untuk mengetahui kegiatan siswa tersebut di malam hari, Pak Masudi. Luar biasa. Maka Ibu cukup tepat ya, sangat baik banget menurut saya. Saya sih setuju dengan ide Ibu itu. Nah, sekarang nih, bagaimana perasaan Ibu Ella nih? Apakah sudah lebih baik? Lebih lega gitu? Syukurlah sekarang saya sudah benar-benar merasa lega dan lebih baik dari sebelumnya. Permasalahan sudah bisa saya pecahkan dengan perbincangan kita ya Pak Masudi. Saya menjadi terbuka. Sebelumnya saya khawatir siswa tersebut tidak ada perubahan sikap, dan yang lebih mengkhawatirkan cara mengajar saya yang monoton membuat siswa bosan, Pak Masudi. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu nih, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Pertama, saya akan panggil siswa tersebut dan menanyakan alasannya. Yang kedua,
dalam tugas mengajar, saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran dengan memperhatikan kesiapan belajar murid dan menggunakan teknik stop agar murid dapat lebih fokus dalam belajar. Baik, baik. Lalu, nanti siapa yang akan mendukung Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Murid dan teman sejawat, Pak Masudi. Itu ide yang bagus sekali, Bu Ella. Ya, semoga masalah Ibu dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat mengajar di kelas dengan nyaman. Amin. Terima kasih banyak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, amin. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia, Pak Masudi. Sama-sama, Bu Ella. Terima kasih kembali. Bu Ella juga salam sehat dan bahagia juga ya. Amin. Alhamdulillah sudah selesai praktik coachingnya ya Pak. Sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan praktik coaching? Alhamdulillah Bu Indri, lega, senang, dan saya merasakan seperti melakukan coaching yang sebenarnya. Dan saya tidak sabar lagi nih untuk melakukan coaching kepada sejawat dan kepada murid saya. Berarti praktik coaching yang Bapak lakukan berakhir dengan perasaan lega dan senang ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah Bapak sudah melakukan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan seperti yang direncanakan tadi, yaitu mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif? Sepertinya saya sudah melakukannya, Bu. Jika sudah, kira-kira berapa skalanya? Sepertinya sudah mencapai skala 9. Ini disebabkan saya sudah dapat fokus dan menemukan kata kunci dari permasalahan coaching. Menurut Bapak, kata kuncinya dari permasalahan coaching tadi apa? Kalau saya, kata kuncinya adalah ketika Bu Ella sebagai coach itu merasa bingung cara menangani anak yang tertidur di kelas pada saat dia mengajar. Dan apakah metode mengajarnya yang salah sehingga anak bisa tertidur di kelas. Oh, baiklah. Itu Bapak sudah menemukan kata kuncinya berarti. Sekarang saya akan menyampaikan catatan hasil observasi praktik coaching yang telah Bapak lakukan. Ya. Dalam pelaksanaan coaching tadi, Bapak sudah mengikuti dan menguasai 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Semua yang Bapak lakukan sesuai dengan hal-hal yang ingin dikembangkan pada saat percakapan sebagaimana yang Bapak sampaikan, bahwa Bapak ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif dan menjadi fokus pengembangan diri dalam coaching agar dapat memberdayakan coachee. Tetapi Bapak masih kurang dapat menggali potensi coachingnya. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi untuk terakhir kegiatan kita ini, Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin dilakukan oleh Bapak atau adakah ketidakpuasan atas praktik coaching tadi? Saya tetap ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif agar saya dapat mencapai skala 10, Bu. Selain itu juga, saya juga ingin meningkatkan lagi nih bagaimana kompetensi saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Hebat, Bapak penuh semangat dalam mempraktikkan coaching ini. Semoga melalui praktik coaching ini, kita dapat membantu dan memberdayakan rekan sejawat, juga murid-murid kita, sehingga mereka memberikan potensi yang terbaik. Dan kita juga menjadi guru yang teladan, baik untuk rekan sejawat kita dan murid-murid kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau begitu, saya mohon izin mengakhiri praktik coaching ini ya Pak. Mohon maaf jika saya melakukan kesalahan dan membuat Bapak tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indri. Salam sehat dan bahagia. Salam sehat dan bahagia.